Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Sienta yang tipe V-Matic warna putih terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Sienta. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung di video ini. Tonton videonya sampai selesai, dan apabila kalian ingin tanya-tanya lebih lanjut dan mau beli mobil Toyota, bisa hubungi saya, Belva, Marketing Nasmo Selamat Riyadi. Nomor saya ada di bawah ini. Nah, untuk mobil Toyota Sienta ini ada 3 jenis. Jadi untuk yang paling standar adalah Toyota Sienta yang tipe V ini. Kalau di atasnya ada Toyota Sienta yang tipe Wheel Cab. Kemudian tipe tertinggi ada Toyota Sienta yang tipe Q. Pertama kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,695 meter. Kemudian untuk tingginya juga sama 1,695 meter. Dan untuk panjangnya, mobil Toyota Sienta ini memiliki panjang 4,235 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Dari dimensi, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, untuk desain depannya ini khas dari mobil Toyota Sienta. Di sini tampilan depannya didominasi oleh warna putih dengan aksen warna hitam, serta ada sedikit aksen warna krom di bagian tengah. Untuk bagian tengah ada logo Toyota, kemudian di bawahnya terdapat list berwarna krom. Untuk desain listnya ini cukup unik karena seperti kumis. Kemudian kalau untuk grill utamanya berwarna hitam, tapi untuk tampilan utamanya tetap sewarna bodi, di sini berwarna putih. Lanjut ke bagian lampu. Nah, untuk mobil Toyota Sienta yang tipe V ini, lampu utamanya menggunakan lampu jenis proyektor. Untuk lampunya menggunakan lampu halogen. Ini untuk lampu jauh menggunakan lampu jenis bolam. Di atasnya ada lampu sen. Untuk lampu sen juga sama menggunakan lampu jenis bolam. Di bagian samping, di sini terdapat list berwarna hitam yang memanjang dari samping hingga ke bagian ujung bawah. Lalu di ujung di sini terdapat fog lamp. Untuk fog lamp juga menggunakan lampu jenis bolam. Kalau untuk masalah desain ini memang relatif, tapi kalau saya pribadi saya suka dengan desain dari mobil Toyota Sienta ini. Dari bagian depan kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan sampingnya. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atasnya di sini listnya berwarna putih. Kalau untuk jendelanya full berwarna hitam. Mulai dari bagian atas ada list warna hitam. Kemudian untuk pilar berwarna hitam dan list bagian bawah juga berwarna hitam. Oh iya, di sini juga sudah dilengkapi dengan alarm. Kemudian untuk handle pintu, di sini menggunakan handle pintu model tarik, covernya sewarna bodi berwarna putih. Lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya juga sama, memiliki cover sewarna bodi berwarna putih, dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung. Lalu untuk bagian samping depan, di sini terdapat emblem dual VTI. Ini menandakan mobil ini sudah menggunakan mesin dengan teknologi terbaru. Lanjut ke bagian ban. Nah, untuk ban ini antara tipe V dan tipe Q ukurannya sama, menggunakan velg berukuran 16 inci. Untuk velgnya ini model dual tone. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Bridgestone. Untuk profil bannya ini menggunakan ban berukuran 195/50 R16. Kalau untuk jenis bannya jenis ban Turanza. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Untuk depan cakramnya jenis cakram ventilasi. Kemudian untuk suspensi menggunakan suspensi jenis MacPherson. Dari bagian depan lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping di sini polos, jadi tidak ada body set molding. Tapi di sini di bagian ujung belakang ada aksen warna hitam. Ini berfungsi untuk memberikan desain crossover. Lanjut ke belakang lagi. Nah, di sini untuk kode produksinya bisa kita lihat. Ini merupakan mobil Toyota Sienta mesin 1500 cc tipe V-Matic, warnanya warna super white. Kemudian untuk bagian samping sudah dilapisi dengan kaca film Merc Sunshield. Untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Nah, di sini tangki BBM-nya memiliki kapasitas 42 liter. Nah, dan yang menarik, di sini untuk bagian ban belakangnya juga menggunakan rem jenis cakram, sehingga sangat safety karena semua sisi bannya menggunakan rem cakram semua. Bedanya kalau depan tadi cakramnya ventilasi, kalau belakang menggunakan cakram solid. Dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Toyota Sienta tipe V-Matic warna putih terbaru tahun 2021. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian paling atas tipe V ini antenanya menggunakan antena model South Pole. Kemudian untuk bagian belakang sudah dilengkapi dengan roof spoiler.
Untuk head mount stop lampnya tidak di bagian spoiler tapi di dalam kaca. Nah, di sini kita nyalakan lampu dulu. Bisa kita lihat, ini untuk head mount stop lampnya ada di sini. Lalu untuk kaca belakang sudah dilapisi dengan rear defogger, serta di bagian tengah di sini ada wiper. Di pintu belakang di sini untuk bagian tengah ada logo Toyota berwarna chrome. Kemudian untuk tampilan tailgate-nya di sini full sewarna putih semua, berwarna putih. Untuk lampu belakang di sini desainnya khas dari mobil Toyota Sienta. Di sini untuk lampu seinnya menggunakan lampu jenis bolam, kemudian lampu mundurnya juga sama. Bedanya kalau untuk lampu belakangnya menggunakan lampu jenis LED. Dan desain belakangnya juga tidak kalah menarik, sama seperti bagian depan. Untuk bagian belakang ini sampingnya juga dilengkapi dengan aksen warna hitam. Lanjut ke bagian tengah. Untuk fitur keselamatan di belakang ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Kemudian di sini tengahnya ada les berwarna chrome. Untuk sebelah kiri bawah ada emblem Sienta berwarna chrome, serta di bawahnya ada logo 50 tandanya ulang tahun Toyota, serta di sebelah kanan ada emblem V. Nah, di sini untuk desain garis hitamnya memanjang hingga ke bagian ujung. Secara desain tampilannya mencerminkan sebuah mobil crossover. Di ujung bawah ada reflektor model horizontal. Kemudian untuk fitur keselamatan selain kamera mundur, di sini juga dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik sewarna bodi. Kalau untuk penggerak, mobil ini menggunakan jenis penggerak roda depan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior mobil Toyota Sienta ini. Kita mulai dari sisi pengemudi. Untuk bagian pengemudi, di sini handle pintunya juga sama, menggunakan model tarik, covernya sewarna bodi, serta di bagian ujung dilengkapi dengan slot kunci manual. Nah, untuk tampilan door trimnya bisa kita lihat di sini full berwarna hitam. Ada sedikit aksen coklat di bagian tengah. Kita nyalakan lampu dulu. Nah, untuk material yang digunakan, bagian atas menggunakan material bahan plastik, ada aksen jahitan untuk menambah kesan elegan. Lalu untuk bagian depan di sini ada handle pintu berwarna silver, dilengkapi juga dengan speaker jenis tweeter di bagian atas ini. Lalu untuk bagian sandaran di sini menggunakan bahan jenis soft touch, untuk bahannya ini berwarna coklat. Kemudian ada laci penyimpanan kecil di bagian samping. Di depannya ada beberapa tombol, ini tombol untuk pengaturan spion elektrik, kemudian sampingnya ini untuk folding pelipatan spion, kemudian ini untuk central lock pengunci pintu, sampingnya lagi untuk window lock jendela, lalu untuk power window sudah auto pada sisi driver. Di bawahnya di sini ada satu buah cup holder serta ada kompartemen tambahan, dan di ujung terdapat speaker utama. Kalau untuk bagian pijakan di sini polos, jadi belum ada set plate-nya. Kita lanjutkan ke bagian dashboard. Untuk dashboardnya juga sama, di sini didominasi oleh warna hitam dengan aksen warna silver di bagian tengah. Untuk bagian atas di sini terdapat VC AC, kemudian untuk dashboard ini lesnya warna silver, ada aksen jahitan. Kalau materialnya menggunakan bahan plastik, kemudian sudah dilengkapi dengan tombol start stop engine, ada laci penyimpanan, dan di sini ada satu buah cup bottle holder, serta di sampingnya ada tombol untuk pengaturan pintu elektrik. Jadi ini bisa membuka pintu dari sisi pengemudi, jadi penumpang tidak perlu repot-repot buka pintu. Lanjut di bawahnya, nah di sini untuk bagian bawah sudah dilengkapi dengan airbag untuk melindungi lutut sisi pengemudi. Kemudian untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Kemudian untuk tuas pembuka tangki BBM ada di bawah jok pengemudi. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Nah, seperti biasa kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya ini tampilannya juga menarik karena modelnya seperti kabin pilot. Ada di bagian depan sini, ini ada indikator tachometer atau RPM, ada MID kecil, kemudian sampingnya ada indikator untuk speedometer. Di bawahnya masih ada kompartemen. Nah, di sini ada beberapa tombol. Ini tombol untuk pengaturan bagian auto dan strip, kemudian ada pengaturan jam dan juga menit. Kalau untuk materialnya menggunakan bahan plastik. Lanjut ke bagian setir. Nah, ini untuk desain setirnya. Di bagian tengah ada logo Toyota berwarna chrome, kemudian sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Di sebelah kiri ada audio shift steering, ini untuk pengatur volume, kemudian ada pengganti channel. Lalu untuk menambah kesan elegan, di setirnya ini sudah dilapisi dengan balutan kulit dengan aksen jahitan warna merah. Di sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper, ini dilengkapi dengan fitur intermittent juga. Lalu untuk sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu, lampu utama, lampu senja, lampu sen dan juga fog lamp. Kemudian, nah di belakang sini ada tombol untuk menyalakan AC belakang. Lalu di sini juga ada tuas. Jadi di sini posisi setirnya bisa diatur. Ini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Untuk menguncinya kembali tinggal dorong ke atas. Dari bagian setir lanjut ke bagian tengah. Nah, untuk bagian tengah sudah menggunakan head unit model double tint touchscreen. Di sampingnya ada les berwarna piano black dengan aksen warna silver.
Kemudian ini tombol hazard, ada 2 buah kisi AC. Di bawahnya di sini AC-nya sudah digital. Ini tombol untuk arah hembusan, kemudian ini untuk pengaturan kecepatan kipas, sampingnya ini untuk mematikan kipas. Lalu di bagian bawahnya ini untuk menyalakan AC, ini untuk rear defogger, kemudian sampingnya lagi untuk air circulator. Untuk pengaturan suhunya model knob, jadi semakin kanan semakin dingin, dilengkapi dengan fitur auto juga. Lanjut ke bagian floor console, di sini ada card holder, tempat penyimpanan kartu tol. Lalu di bawahnya lagi ada 1 buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu ada 2 buah laci penyimpanan, ini separatornya bisa digeser. Untuk laci penyimpanannya cukup banyak. Nah, lanjut ke transmisi. Untuk transmisinya ini menggunakan Matic jenis CVT. Jadi untuk perpindahannya lebih halus. Selain itu, untuk Maticnya ini juga bisa di-setting seperti manual dengan 7 percepatan. Lanjut ke belakang, untuk handrem masih menggunakan handrem model mechanical. Dari baris tengah, sekarang kita lanjutkan menuju ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan di sini seperti biasa dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan sisi penumpang depan. Kemudian ada kisi AC di bagian ujung. Untuk bagian tengahnya di sini ada list warna silver. Yang menarik, mobil ini dipenuhi oleh aksen-aksen jahitan untuk memberikan kesan elegan. Untuk laci penyimpanan ada 2, ini laci penyimpanan bagian atas. Sebenarnya mobil ini sangat fungsional karena selain laci penyimpanan atas, di bawahnya juga masih ada laci penyimpanan terbuka. Selain itu, di ujung ada 1 buah cup bottle holder, dan ini masih ditambah lagi dengan 1 buah glove box di bagian bawah. Untuk glove boxnya di sini menggunakan standar opening. Dari sisi penumpang depan, kita lanjutkan ke bagian samping. Kalau untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atas di sini terdapat assist grip model track. Untuk sun visor sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan cermin juga, ada covernya model sliding. Lalu untuk bagian tengah, nah di sini untuk lampu kabinnya model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Untuk spion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau dan anti dimming. Kemudian untuk sun visor sisi pengemudi di sini untuk bagian belakangnya dilengkapi dengan card holder serta ada cermin plus covernya model sliding juga. Serta kalau untuk yang sebelah kanan di sini polos. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Toyota Sienta tipe V-Matic warna putih. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Untuk joknya di sini menggunakan cover kombinasi antara warna coklat dan warna hitam. Untuk bahan yang digunakan di sini menggunakan bahan jenis fabric. Kalau untuk material yang digunakan di sini cukup tebal. Nah, untuk posisi duduknya di sini bisa diatur secara slide reclining. Kemudian ini untuk pengaturan head adjuster atau ketinggian jok, serta di bagian depan ada tuas untuk pengaturan sliding atau maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama. Dari interior baris pertama, sekarang kita lanjutkan menuju ke interior baris kedua. Nah, salah satu yang paling saya sukai adalah untuk model pintunya ini, karena untuk mobil Toyota Sienta model slidingnya sudah auto, jadi tinggal kita buka seperti ini, maka pintunya secara otomatis akan bergeser. Jadi ini memberikan kesan mewah bagi para penumpangnya, kita tidak perlu lagi repot-repot buka tutup. Untuk pintu gesernya ini juga bisa dibuka dari sisi pengemudi tadi. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Untuk baris kedua ini di bagian atas sudah dilengkapi dengan AC double blower untuk menambah kenyamanan penumpang baris kedua dan baris ketiga. Di bagian samping ada assist grip model track. Kemudian untuk bagian tengah di sini sudah dilengkapi dengan lampu kabin. Untuk jok baris ketiganya sendiri di sini dilengkapi dengan 3 buah headrest karena memang konsepnya untuk 3 orang penumpang. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam seperti apa rasanya duduk di baris kedua mobil Toyota Sienta ini. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, bisa kita lihat untuk lututnya di sini masih cukup aman. Kita coba majukan lagi paling mentok. Nah, ini untuk maju paling mentok, lututnya masih memadai. Untuk pose slidingnya jaraknya segini. Memang untuk masalah legroomnya tidak terlalu panjang, tapi kalau untuk lebarnya sangat memadai. Ini kalau dimuati 3 orang dewasa masih sangat aman. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang sisi pengemudi ini di sini polos, jadi belum ada laci. Kalau untuk bagian tengah di sini ada 1 buah cup bottle holder, lalu di belakang penumpang depan di sini dilengkapi dengan tempat penyimpanan. Nah, kalau untuk door trim baris keduanya ini standar. Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Nah, kita akan coba duduk juga seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Toyota Sienta. Oh iya, tambahan untuk baris kedua ini juga sudah dilengkapi dengan armrest, jadi menambah kenyamanan untuk perjalanan jarak jauh. Kalau untuk material joknya sama, menggunakan cover berwarna coklat, bahannya juga bahan jenis fabric. Nah, untuk akses baris ketiga di sini sudah model one touch tumble.
Menariknya untuk jok baris ketiga bisa dilipat rata lantai, jadi bisa benar-benar rata seperti ini. Ini jok baris ketiganya bisa dimasukkan sampai ke bagian paling dalam. Untuk mengambilnya kita ambil bagian belakangnya dulu. Nah, kita posisikan sandaran bahu, kemudian baru kita angkat sandaran yang bagian atasnya. Jadi untuk model pelipatannya bahkan bisa mencapai 2 step sehingga benar-benar bisa flat. Untuk akses ke belakangnya cukup mudah. Nah, kita coba tutup ke bagian belakang. Sekali lagi ini saya ukuran dewasa normal 170 cm. Nah, untuk akses ke belakangnya sebenarnya mudah, cuma untuk baris belakang ini memang tidak terlalu longgar. Ini lebih ideal kalau untuk usia remaja. Jadi kalau untuk dewasa posisi duduknya agak ngepres. Tapi kalau untuk fitur fungsionalnya lengkap, ada cup bottle holder, kemudian ada laci penyimpanan di bagian atas. Nah, ini posisi lututnya memang agak ngepres untuk ukuran dewasa. Kita lanjutkan. Untuk bagian atas di sini juga dilengkapi dengan laci penyimpanan tambahan. Kemudian untuk baris ketiga sudah dilengkapi dengan 2 buah headrest. Jadi untuk mobil ini kapasitasnya total 7 penumpang dengan rincian 2 depan, 3 tengah, dan 2 di bagian belakang. Sebenarnya secara desain saya sangat suka dengan mobil Toyota Sienna ini. Cuma untuk ukuran bagian interiornya emang agak kurang lapang. Kembali ke kompartemen. Nah, di sini untuk bagian samping juga sama, ada 1 buah cup bottle holder, kemudian laci penyimpanan. Kurang lebih itulah gambaran untuk baris ketiga mobil Toyota Sienna yang tipe V-Matic warna putih ini. Dari baris ketiga sekarang kita akan lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Sementara kita abaikan dulu untuk pintunya. Kita lanjutkan untuk bagian pintu bagasi. Di sini untuk knobnya sudah menggunakan model elektrik. Hanya saja berbeda dengan bagian samping. Kalau yang ini pintu belakangnya belum power vector. Jadi untuk model bukaannya bukan seperti biasa. Nah, di sini kalau untuk masalah bagasi kita tidak perlu ragukan lagi. Mobil Toyota Sienna ini memiliki kapasitas bagasi yang cukup memadai. Di sini untuk pintu belakangnya juga sangat rapi karena sudah dilengkapi dengan cover. Nah, ini cocok sekali untuk mobil keluarga karena belakangnya bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Selain itu untuk headroomnya juga sangat memadai. Ini untuk jok baris ketiganya juga bisa dilipat rata lantai, benar-benar rata seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, di bagasi di sini sudah dilengkapi dengan lampu kabin. Kalau untuk masalah muatan, mobil ini bisa memuat banyak koper. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Toyota Sienna. Oh iya, satu lagi, untuk mengakses ban serep, caranya tinggal kita angkat cover atas ini, kemudian di bawahnya masih ada cover lagi. Ini biasanya digunakan sebagai tempat penyimpanan toolkit dan juga dongkrak. Nah, di bawahnya di sini terdapat ban serep. Untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar. Untuk aksesnya juga cukup mudah karena berada di bagian dalam, sehingga dalam kondisi darurat kita tinggal buka covernya tadi. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Sebelum ke depan kita tutup pintu samping dulu. Nah, untuk tutup pintu samping tinggal kita angkat tuas seperti ini. Secara otomatis untuk pintu sampingnya sudah tergeser, menutup secara otomatis. Dari bagian belakang sekarang kita kembali ke bagian depan untuk melihat mesin. Seperti biasa, pertama kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk tuasnya ada di bagian bawah sini. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Toyota Sienna ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Untuk mesin yang digunakan sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan yang digunakan pada mobil New Veloz, karena kode mesinnya sama-sama 2 NRVE. Untuk modelnya model inline 4 silinder dengan 16 katup. Nah, di sini untuk bagian bawah kap mesin sudah dilengkapi dengan peredam, kemudian ini juga sudah dicat warna bodi. Untuk mesin yang digunakan di sini sudah menggunakan teknologi terbaru, yaitu teknologi TOHC dan juga dual VTI. Untuk tenaga yang dihasilkan, mobil ini mampu mencapai max power di angka 107 PS pada 6000 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 14,3 kg/m pada rpm 4200. Kalau untuk fitur keselamatan sangat lengkap karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Lalu selain itu juga sudah dilengkapi dengan fitur stability control. Bedanya kalau tipe V ini belum dilengkapi dengan fitur Assist karena baru ada di tipe Q. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Toyota Sienna yang tipe V-Matic warna putih terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Sienna. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Sienna semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Niam Chomsky yang akan berikan informasi terbaru mengenai update pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.